Seorang pramugari cantik meninggal di sebuah bathtub dalam kamar hotel setelah melakukan pesta malam tahun baru bersama ke-11 orang teman prianya, di mana kejadian tersebut telah menjadi trending topik di Twitter dan memicu pro kontra di antara pengguna media sosial. Namun tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi pada pramugari tersebut. Oleh karena itu, dalam video kali ini kita akan membahas kasusnya lebih lanjut. Tapi sebelum kita mulai, jika kalian menyukai konten ini, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel ini agar saya bisa lebih bersemangat untuk membuat konten-konten baru yang lebih menarik lagi. Dan sekarang, mari kita lanjutkan ke pembahasan videonya. Christine Angelica Fava-Desera terlahir pada 13 April 1997 di General Santos, Filipina. Ia merupakan anak kedua dari 4 bersaudara dengan nama Chloe, Monica, dan JJ Desera. Sedangkan ayahnya bernama John Nestor Desera dan ibunya Sharon Rose Pabe Desera. Mereka merupakan keluarga yang harmonis dan ceria. Karena itu, Christine tumbuh menjadi anak yang cerdas dan sangat percaya diri. Terbukti pada tahun 2017, dia berhasil lulus kuliah dengan predikat cum laude dan meraih gelar Bachelor of Communication and Art dari University of Philippine Mindanao di kota Davao. Selain pintar, Christine juga memiliki wajah yang cantik, dan dia mendalami dunia modeling serta berhasil menjadi runner-up di kontes Miss Silica Davao. Di tahun 2019, Christine memutuskan untuk pindah ke kota Manila dan mulai meniti karir menjadi seorang pramugari di Philippine Airlines. Karena dia mempunyai cita-cita untuk membawa keluarganya keliling dunia. Di tempat kerjanya, Christine dikenal sebagai wanita yang elegan, anggun, profesional, dan sangat ramah. Selain itu, dia juga dikenal aktif di media sosial dan selalu membagikan postingan tentang keseruannya saat bekerja. Karena itu banyak orang yang menyukai dan menyayanginya. Namun, Christine lebih banyak memiliki teman laki-laki dibandingkan dengan teman wanita, dan dia lebih suka menghabiskan waktu dengan teman-teman prianya. Di akhir tahun 2020, Christine berencana untuk merayakan malam tahun baru di sebuah hotel bintang 5 bersama teman-temannya. Dia pun memesan 2 kamar hotel di City Garden Grand bersama ketiga teman prianya pada pukul 11 siang di tanggal 31 Desember 2020. Pada sore harinya, Christine dan teman-teman prianya pergi ke tempat hiburan malam terlebih dahulu. Mereka bersenang-senang dan makan malam sambil minum minuman beralkohol di tempat tersebut. Lalu di sekitaran jam 11 malam, Christine pun pergi ke hotel dan bergabung dengan beberapa teman prianya yang sudah ada di sana. Mereka menempati 2 kamar dengan nomor 2207 dan 2209 untuk berpesta. Pada saat itu salah seorang sahabat Christine mengajak teman-temannya untuk bergabung dan ikut berpesta dengan mereka. Sehingga bisa dipastikan tidak semua orang di sana mengenal Christine secara personal. Bahkan ada beberapa di antara mereka yang baru bertemu dengan Christine. Saat malam semakin larut, suasana dalam kamar semakin meriah dengan canda serta game yang mereka mainkan. Sementara itu, kondisi Christine sudah cukup mabuk karena pengaruh minuman beralkohol yang ia minum. Dan di saat itu, Christine berada dalam satu kamar bersama 11 orang pria yang ikut berpesta. Tapi Christine tidak mempermasalahkan hal tersebut dikarenakan dia sangat menikmati dan larut dalam pesta yang mereka buat. Bahkan dia menyempatkan diri menghubungi keluarga untuk mengucapkan selamat tahun baru. Dan beberapa temannya ikut menyapa orang tua Christine serta memberikan salam. Pada pukul 11:21, Christine dan teman-temannya keluar dari kamar 2209 dan masuk ke kamar 2207. 17 menit kemudian, Christine dan teman-temannya kembali lagi ke kamar 2209 sambil membawa sepatu dan segelas anggur di tangannya. Di kamar tersebut, Christine dan teman-temannya menunggu momen pergantian tahun sambil bermain dan membuat video untuk konten di sosial media. Memasuki tanggal 1 Januari 2021, jam 2:50,
Christine terlihat berjalan bersama Valentin menuju kamar 2207. Tidak lama dari situ Christine dan Valentin kembali ke kamar 2209 dan di momen itu terlihat Christine mencium Valentin di depan pintu kamar 2209. Semenjak itu, Christine dan teman-temannya memang sering terlihat bolak-balik dari kamar 2209 dan 2207. Hingga di jam 3:22 terjadi sedikit cekcok di antara Christine dan salah satu teman prianya. Terlihat beberapa orang di antara mereka mencoba untuk melerai serta menenangkan Christine dengan cara memeluknya. Lalu di jam 4:13, Christine terlihat dibawa oleh John Reyes ke kamar 2209 dalam kondisi mabuk berat. Tapi beberapa menit kemudian, Christine terlihat keluar kamar dalam keadaan yang sudah normal bersama Valentin. Lalu mereka terlihat kembali ke kamar dengan raut wajah yang ceria. Setelah itu, di jam 5:05, Christine masih terlihat dan tertangkap CCTV berlari sambil bercanda di lorong hotel bersama seorang temannya yang bernama Romeo. Di sekitar jam 6, Christine terlihat digendong oleh Valentin dan dibawa ke kamar 2209. Dan itu menjadi momen terakhir bagi Christine tertangkap CCTV di lorong hotel, karena setelah itu tidak ada yang tahu apa yang terjadi pada Christine. Di jam 10 siang, Romeo terbangun dan menemukan Christine tertidur di bathtub kamar mandi. Saat itu, Romeo berpikir bahwa Christine sedang mabuk berat, sehingga dia membiarkannya tidur di bathtub. Lalu Romeo mengambil selimut dan menyelimuti Christine, serta memberikannya bantal agar dia bisa lebih nyaman. Namun beberapa jam kemudian, Romeo mulai merasa khawatir dikarenakan Christine belum bangun dari bathtub kamar mandi. Sehingga dia mengecek kembali dan mencoba untuk membangunkan Christine dengan menggoyangkan badannya. Tetapi Christine tidak merespon dan tidak mau bergerak dengan keadaan bibir dan kulitnya terlihat membiru. Romeo kemudian mengecek denyut nadi dan juga napas dari Christine. Dan betapa terkejutnya dia setelah mengetahui bahwa ternyata Christine sudah tidak bernapas lagi. Romeo pun panik dan meminta bantuan kepada teman-temannya yang masih berada di hotel. Saat itu, di 2 kamar hotel yang telah dipesannya hanya tersisa 5 orang pria yang masih berada di sana. Sedangkan yang lainnya sudah meninggalkan hotel sejak dini hari. Kelima orang yang tersisa terdiri dari Romeo, Clark, Valentin, John Reyes, dan Giorgio. Mereka pun segera memindahkan Christine ke kamar dan mencoba memberikan pertolongan pertama dengan melakukan CPR. Sedangkan Giorgio segera menghubungi resepsionis dan meminta pertolongan. Jam 12:23, pihak hotel pun berdatangan ke kamar 2209 dan membawa sebuah kursi roda untuk mengangkut wanita tersebut. Akhirnya Christine dibawa ke rumah sakit Makati Medical Center untuk segera mendapatkan pertolongan medis. Namun setibanya di sana, pihak rumah sakit mengatakan bahwa Christine telah meninggal sesaat setelah sampai di rumah sakit. Mendengar hal tersebut, teman-temannya langsung kaget dan tidak percaya dengan apa yang terjadi. Lalu salah seorang dari mereka menghubungi keluarga Christine untuk mengabarkan berita tersebut. Saudara Christine yang tinggal tidak jauh dari lokasi segera datang untuk melihat kondisi Christine. Sementara itu, kedua temannya memutuskan untuk pulang ke rumah masing-masing dan ketiga teman lainnya memilih untuk tetap berada di sana untuk melihat perkembangan yang ada. Pada tanggal 2 Januari, keluarga Christine pun tiba di rumah sakit dan membawa Christine ke rumah duka Rizal di kota Pasay, Filipina untuk diotopsi. Tidak lama dari situ, hasilnya pun keluar dan menyatakan bahwa Christine meninggal akibat aneurisma aorta yang pecah. Aorta merupakan pembuluh darah terbesar dalam tubuh manusia yang berfungsi mengalirkan darah dari jantung ke organ lainnya. Selain itu, di dalam perutnya ditemukan cairan kehitaman sebanyak 150 ml. Dan di alat vitalnya terdapat cedera yang sudah mengering serta selaput darahnya pun sudah pecah. Tapi mereka tidak menemukan adanya cairan sperma di dalam maupun di luar tubuh Christine. Namun hal yang janggal terdapat luka memar di tangan kanan, paha kanan, betis pinggir kanan,
lutut kiri, dan pergelangan kakinya. Sehingga timbul sebuah dugaan bahwa Christine telah diperkosa oleh seseorang yang akhirnya membuat dia meninggal. Tetapi pihak medis menyatakan bahwa Christine telah mengalami hipertensi jauh sebelum malam tahun baru. Dan penyakit tersebut membuat aortanya pecah yang mengakibatkan dia kehilangan banyak darah sehingga dia meninggal. Serta pihak medis pun mengatakan bahwa Christine memiliki jantung dengan bobot yang tidak normal. Tetapi Sharon, ibu dari Christine, tidak mempercayai pihak medis. Dan dia pun berkata bahwa Christine merupakan gadis yang sehat. Ditambah lagi pihak maskapai penerbangan selalu melakukan check up secara rutin terhadap Christine. Sehingga jika terdapat sebuah penyakit, sudah pasti akan segera diketahui. Menanggapi hal itu, pihak kepolisian pun menahan 3 orang teman Christine yang terdiri dari Romeo, John Reyes, dan John Paul pada tanggal 4 Januari. Dan polisi pun menetapkan ketiga teman Christine bersama 8 orang lainnya sebagai tersangka pemerkosaan serta pembunuhan terhadap Christine. Bahkan polisi meminta ke-8 orang lainnya untuk segera menyerahkan diri dalam waktu 72 jam. Jika tidak, polisi akan menjemput mereka secara paksa. Kasus Christine menjadi perhatian bagi banyak orang di media sosial, termasuk Twitter, hingga terjadi pro kontra yang menciptakan perdebatan dalam kolom komentar para pengguna Twitter. Banyak orang yang menyalahkan Christine karena memilih berpesta dengan 11 orang pria. Namun tidak sedikit pula yang membela Christine dan menyampaikan bahwa setiap orang berhak untuk berteman dan bergaul dengan siapa saja. Namun ada juga yang menduga bahwa Christine dan teman-temannya menggunakan narkoba saat merayakan pesta tahun baru tersebut. Di sisi lain, teman-teman Christine mengelak dan menyangkal tuduhan yang diberikan kepada mereka dan mengatakan tidak ada tindakan kejahatan ataupun kekerasan yang dilakukan kepada Christine. Selain itu, mereka juga berkata bahwa mereka menyayangi Christine sebagai seorang sahabat dan tidak punya niat sedikit pun untuk menyakitinya. Bahkan Gregorio mengatakan secara terang-terangan bahwa dia dan teman-temannya merupakan penyuka sesama jenis dan dia tidak pernah terangsang sama sekali oleh wanita. Sementara salah seorang teman lainnya mengatakan bahwa Christine sebelumnya mengalami muntah-muntah dan berulang kali masuk ke dalam bathtub untuk membersihkan diri dari muntahannya. Bahkan temannya menggantikan baju Christine karena baju yang digunakan sudah sangat kotor dan basah. Sementara teman lainnya juga membantu membersihkan rambut Christine dengan air karena terkena muntahan. Dan di saat itu kondisi Christine yang sedang mabuk parah membuat tubuhnya lemas dan tidak bisa melakukan semua itu sendiri. Dari keterangan teman-temannya, bisa dipastikan bahwa beberapa luka lebam yang ada di tubuh Christine disebabkan karena hal tersebut. Sementara untuk luka lebam lainnya, kemungkinan terjadi di saat tubuh Christine dinaikkan ke kursi roda yang sedikit sempit sehingga kedua kakinya terjepit. Dan pengakuan dari teman-teman Christine sejalan dengan pernyataan pihak medis tentang luka dan penyakit yang diderita oleh Christine. Pihak medis mengatakan bahwa luka lebam yang ada di tubuh Christine merupakan luka ringan dan bukan akibat hantaman benda tumpul. Serta petugas medis juga mengatakan bahwa Christine meninggal akibat penyakit yang sebelumnya tidak terdiagnosis. Tapi pihak keluarga masih tidak percaya dengan pengakuan tersebut. Dan Sharon menganggap bahwa anaknya telah diperkosa secara bergilir lalu dilenyapkan begitu saja. Pihak keluarga pun meminta otopsi kedua karena menemukan beberapa kejanggalan. Salah satunya adanya pembalsaman terhadap tubuh Christine sebelum diotopsi. Namun seorang polisi mengakui adanya pembalsaman tersebut dilakukan karena sudah sesuai dengan prosedur yang ada. Dan dia pun meminta maaf karena tidak memberitahukannya terlebih dahulu kepada pihak keluarga. Serta berjanji akan melakukan otopsi kedua sesuai dengan permintaan keluarga korban. Tapi hasil dari otopsi kedua sama seperti pada otopsi pertama, di mana tidak ditemukan sperma di dalam maupun di luar tubuh Christine, sehingga petugas medis pun masih tetap pada pendirian awal. Mereka mengatakan tidak ada tanda-tanda pemerkosaan terhadap Christine dan memastikan kematian Christine disebabkan karena aneurisma aorta. Akhirnya pada tanggal 27 Januari 2021, pengadilan membebaskan ke-11 terduga pelaku dan mencabut dakwaan terhadap mereka karena mereka tidak terbukti melakukan tindakan pemerkosaan
serta pembunuhan terhadap Christine. Mendengar putusan tersebut, pihak keluarga Christine tidak terima dan mereka meminta tolong kepada Presiden Rodrigo untuk membantunya mendapatkan keadilan. Sementara itu, petugas polisi yang menangani kasus Christine dipecat karena telah membuat laporan tanpa dasar di awal penyelidikan. Setelah 2 tahun berlalu, kasus Christine ternyata berdampak pada kehidupan kelima orang temannya yang sempat dituduh sebagai tersangka, di mana mereka mengaku telah dikucilkan oleh masyarakat dan menerima berbagai macam kerugian. Beberapa di antara mereka ada yang diusir oleh keluarganya, dipecat dari pekerjaan, dan diperlakukan buruk di lingkungan tempat tinggalnya. Bahkan salah seorang dari mereka mengalami depresi dan gangguan kecemasan karena tekanan yang didapat begitu berat. Dalam sebuah wawancara, kelima orang tersebut menceritakan pengalamannya yang malang selama menjalani hidup setelah kejadian tersebut. Dan kelima orang itu juga mengatakan bahwa mereka sangat menyayangi Christine sebagai seorang sahabat dan tidak ada niat sedikit pun untuk melukai Christine.